Kisah Misteri bagian 1. Aku akan menceritakan kisah nyata yang aku alami sendiri. Saat itu aku masih bocah. Dan ketika itu datang musim mangga. Dan di kampung kami hampir tiap rumah menanam pohon mangga. Jadi ketika musim mangga tiba, kampung jadi berasa surga yang dipenuhi dengan buah-buahan. Sudah jadi kebiasaan anak-anak di kampung kami, ketika musim buah tiba, anak-anak akan bangun lebih awal dari biasanya. Karena waktu yang paling baik untuk mendapatkan mangga yang ranum itu ya subuh, di mana mangga yang sudah ranum akan terjatuh dari pohon dengan sendirinya, entah karena ditiup angin atau digerakkan oleh kelelawar. Nah, jadi aku seperti anak-anak lain tidak ketinggalan untuk olimpiade memungut mangga musiman tersebut. Tapi waktu itu tak seperti biasanya. Aku terbangun, tersentak karena mendengar dentuman yang keras di atap-atap seng. Itu pasti buah mangga yang jatuh. Mangga itu pasti besar. Suara jatuhnya aja kencang begitu, pikirku. Kubuka tirai kamarku dan kulihat di luar hujan, dan petir menggelegar. Aku bukanlah tipe anak kota yang bisa ditakuti oleh gelapnya malam. Aku adalah anak kampung seperti umumnya. Tanpa melihat jam di dinding, karena waktu itu handphone masih barang mewah, aku pun membuka pintu pelan-pelan. Takut ketahuan oleh kakekku yang masih terlelap tidur. Langsung saja aku berjalan menuju pohon mangga yang berada tepat di depan rumah. Meski di depan rumah kesannya begitu seram, apalagi di bawah pohon daun kering dibiarkan tanpa pernah dibersihkan. Aku mengambil senter dan pelan-pelan mencari mangga yang kurasa pasti tak akan jauh jatuhnya di sekitar pohon. Aku terkadang terpeleset, karena hujan memang agak deras. Air hujan bahkan sampai menetes-netes di daguku. Namun aku seketika merinding. Aku mendengar suara gemerisik dedaunan kering yang diinjak tepat ketika aku tak bergeming. Tepat di belakangku, aku langsung berbalik dan menyorotkan cahaya senterku ke belakang. Dan aku melihat seorang wanita dengan baju putih bersih, seperti penampakan kuntilanak di film-film. Tubuhku seketika kaku, dan aku mengarahkan senter ke arah lain dengan tangan gemetar. Herannya, aku masih penasaran dengan apa yang kulihat barusan. Aku pun kembali menyorot ke belakang. Sosok itu masih ada, namun dengan pakaian putih kotor penuh lumpur. Aku tetap saja kaget. Lalu aku berbalik lagi. Kembali ku sorot senter karena penasaran. Dan sosok itu masih ada. Tapi kini pakaiannya putih bersih. Rasa takutku berubah jadi penasaran. Dan aku memutuskan untuk bertanya. Lalu kemudian lari. Aku pun menyorotkan senter kembali dan bertanya. Mbak, kenapa sih bajunya habis kotor bersih, habis kotor bersih? Habis kotor bersih lagi. Gak disangka, si mbak menjawab. Kan pakai rinso.